warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat oleh Ibu Maharani Sri Adian SPD MPD. Susunan acara kegiatan praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, dan acara yang ketiga implementasi 7 jurus BK hebat oleh Ibu Maharani Sri Adian SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita bisa membuka diri untuk bisa berkaca bahwa yang telah kita lakukan selama ini terhadap pembinaan anak-anak itu mungkin ada kurangnya, maka dalam kegiatan ini bisa kita ketahui. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan praktek baik hari ini kita nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Acara yang selanjutnya yakni implementasi atau kegiatan praktik baik 7 jurus BK hebat oleh Ibu Maharani Sri Adian SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran panjenengan. Di sini kita berbagi atau sharing, yang mana pesertanya adalah Bapak Ibu, jadi kita semuanya adalah bagi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan. Jurus 1 atau kenali potensi. Apa toh kenali potensi itu? Guru BK dan guru mata pelajaran dari menggali atau mengenali potensi siswa itu nanti akan mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Yang kedua, jurus 2 kelola emosi. Dari kelola emosi, guru BK dan guru mata pelajaran mampu melakukan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Jadi tidaknya contoh, mohon maaf, diberi tugas satu kelas sama. Wes saiki dia cerita, tapi dia cerita. Anak-anak yang suka menulis mungkin bisa, tapi anak yang suka mendengar tidak bisa. Kalau suruh menulis, ibaratnya seperti itu. Dan dasar majemuknya adalah sama, linguistik, logik, matematik. Pinter bahasa ya pinter matematika. Tahu isinya, tahu hasilnya, terus ditanya sebelum masuk ke konsep. Apa hal baru yang dapat kalian pelajari tentang diri kalian? Karena kita tadi gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan. Dasarnya kita menurunkan 8 profil tulisan itu ya dari kegiatan yang kita lakukan. Adalah jurus yang kedua, yaitu tentang kelola emosi. Tujuan dari menyampaikan jurus kedua ini adalah bagaimana nanti siswa bisa memahami, mengetahui emosi apa yang sedang dialami dan mengelolanya supaya nanti emosi yang dihasilkan itu tidak menjadi emosi yang negatif. Jadi kegiatan jurus 2 ini masih tetap menggunakan alur ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Pada kegiatan seperti biasa, kita membuka dengan salam, mengecek kegiatan kehadiran siswa, kemudian kita memberikan empati. Jika ada siswa yang tidak masuk karena sakit, kita bisa mengajak anak-anak untuk mendoakan supaya temannya segera sembuh dan bisa. Dalam alur ARKA,
Yang pertama adalah aktivitas di mana saya akan menampilkan terkait video dalam YouTube dan anak-anak menyimak video tersebut. Kegiatan refleksi, anak akan diberikan pertanyaan di mana dia harus bisa menyebutkan emosi apa yang ada dalam video tadi, terus bagaimana dia akan mengelolanya. Dari kedua tayangan ini nanti ada perwakilan anak yang menyampaikan refleksi. Setelah anak melaksanakan kegiatan refleksi, yang berikutnya adalah tentang konseptualisasi, di mana dalam konseptualisasi itu guru menyampaikan emosi itu seperti apa, macamnya apa saja, dan bagaimana cara mengelolanya. Cara mengelola emosi secara positif. Yang pertama ini seperti ini, kelola emosimu, sadari dulu. Aku sedang yang terakhir untuk kelola emosi ada di poin E, yaitu pikirkan dampak sebelum bertindak, tanyakan pada diri sendiri. Akhir kegiatan, anak akan saya berikan link YouTube, di mana di sini ada permainan roda acak untuk bermain mengelola emosi. Dan setelah nanti dia mendapatkan emosi apa yang muncul dari putaran roda, itu anak akan menyampaikan, saya merasa apa, ketika saya bagaimana. Anak-anak, sudah dilanjutkan. Tadi setelah kalian melakukan permainan terkait pemilihan roda yang dalam fase diskusi kelompok. Dan dalam kegiatan diskusi tersebut menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Kamu tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi padamu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Ini adalah hasil yang saya dapat selama saya mengikuti pelatihan. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Subhan Masruri, SPD MPD, sebagai Kepala SMP Negeri 3 Ponorogo memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan ini yang terkait dengan proses pengenalan dari beberapa potensi anak tentang gaya belajar maupun kecerdasan majemuk. Hal ini sangat penting bagi Bapak Ibu guru untuk memahami karakteristik dari peserta didik. Terima kasih, selamat. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi SMP Negeri 3 Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahrus Al-Habib SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Setelah mengikuti kegiatan praktik baik oleh Bu Mahareni Sri Ardian, SPD MPD, yaitu dengan 2 jurus, yang pertama yaitu jurus kenali potensi, yang 2 jurus kelola emosi. Dari apa yang Bu Reni sampaikan di dalam kegiatan praktik baik tersebut, saya mendapatkan pengalaman baru ketika saya mengajar di dalam kelas. Dari 2 jurus itu yang saya terapkan di dalam kelas, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih kondusif dan efektif. Contohnya, dalam hal kenali potensi, saya bisa menggali potensi anak-anak yang satu sama lain itu ternyata berbeda dan mempunyai potensi masing-masing. Yang kedua, dalam hal kelola emosi. Dalam hal kelola emosi, ketika anak yang diam saja, ada anak yang rame, ada anak yang menangis misalnya, saya bisa menangani kegiatan tersebut tanpa harus membawanya ke BK. Terima kasih, sekian. Berikut testimoni dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Putri Sania, saya guru mata pelajaran IPA. Yang pertama yaitu kenali potensi siswa, dan yang kedua terkait kendali emosi siswa. Nah, dari situ saya dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran IPA, yaitu pada pemberian materi dan juga penilaian. Saya sebagai guru tidak hanya memberikan materi atau penilaian pada satu aspek saja. Nah, melainkan saya bisa memberikan aspek yang lain seperti menggambar, praktikum, menyanyi atau auditori dengan menyesuaikan materi dan potensi diri siswa masing-masing.
Kemudian dari jurus BK yang kedua yaitu kendali emosi. Nah, dengan guru mata pelajaran itu kita bisa mengarahkan siswa menggunakan teknik mindfulness. Nah, caranya dengan tarik nafas, kemudian menghembuskan nafas. Nah, setelah itu siswa bisa kita ajak atau kita arahkan kemudian untuk melakukan hal selanjutnya, atau kita bisa menanyakan, kenapa anak-anak kok bisa menangis? Karena ketika kita dalam sebuah pembelajaran, pasti kita itu melihat banyak sekali anak-anak yang tiba-tiba menangis, tiba-tiba berkelahi. Nah, dari situ kita tidak harus langsung memberikan atau mengalihkan kepada guru BK. Kita bisa menyelesaikannya pada guru mata pelajaran ketika waktu pelajaran tersebut. Begitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, itu tadi adalah serangkaian kegiatan implementasi 7 jurus BK hebat oleh Ibu Maharani Sri Ardian. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, segala ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam praktik pembelajaran kita dalam sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.